Apakah ketika seseorang bersolawat, Kanjeng Nabi itu datang kepada orang tersebut? Ngoten nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mukhlason, Ya. kula dinten iki wonten ketitipan pertanyaan saking sederek. Nggih. Agak keras Pak suaranya. Wah, gitu. Nggih. Nggih. Adapun pertanyaan titipan dari saudara kami berbunyi, Pak, menawi jenengan hadir ten Sumber Pucung, tolong sampaikan pertanyaan kula. Nggih menika, apakah ketika seseorang bersolawat, Kanjeng Nabi itu datang kepada orang tersebut? Ngoten nggih. Terima kasih. Sampun. Nggih. Apakah ketika seseorang itu membaca sholawat, Kanjeng Nabi itu mesti rawuh datang? Jawabannya dua hal. Saya menjawab. Tapi sebelum saya menjawab dua hal, ada beberapa yang harus diketahui. Apa sih sholawat itu? Itu harus kita pahami dulu. Sholawat miturut kacamata syariat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Miturut golongan umum, sholawat iku sebagai wasilah untuk terhadap Kanjeng Nabi dengan mengharapkan syafaat. Dari kacamata syariat ini, apakah Rasulullah itu hadir? Kalau hadir, orangnya yang bagaimana yang membaca sholawat seperti ini? Bon, itu sholawat miturut kacamata syariat bunyinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ditujukan terhadap Muhammad ibnu Abdillah. Yes. Ini kacamata syariat. Dalilnya kalau wau, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Yang kedua, kacamata hakikat, apa sih sholawat itu? Sholawat jamak dari sholat, ay ad-du'a. Ad-du'a ini diartikan dalam kacamata hakikat bukan menghadap, bukan meminta, memohon, tapi menghadap. Dalile irji'i ud'uni. Di sini menyimpan istifham, ud'uni astajib lakum. Jikalau kau betul-betul memintanya terhadap aku, astajib. Nah, bagi orang hakikat tidak meminta tapi menghadap. Sebab syaratnya wong sing berdoa sing bener harus menemui yang memiliki. Berarti harus hadir dulu terhadap yang memiliki. Setelah hadir bertemu baru ngomong, aku njaluk ini. Istilah lagi ngene. Si A dan si B bertetangga. Si B punya pepaya, si A tidak. Ketika si A ingin mendapatkan pepaya, harus minta kepada si B. Bisanya tidak dihukumi mencuri, si A harus menemui si B dulu. Si B mau datang Pak ke rumahnya, saya minta pepayanya ya, istri saya nyidam. Lah, ini proses tata krama yang harus dijalani oleh si A. Gak boleh si A itu langsung menek pepaya ngambil, nggak boleh. Harus menemui dulu si B. Orang berdoa ada tata krama Pak.
Kebanyakan kita itu tidak mau menemui Tuhan dulu, tidak mau menemui Allah dulu di dalam maqam musyahadah, di dalam rumah musyahadah. Dalam hati kita mengharapkan ndang teko. Lah ngoten to? Seperti itu kita. Makanya kita nggak punya akhlak sebetulnya itu. Jadi ini diartikan menghadap. Menghadap terhadap siapa? Cara sholawat itu ditujukan pada siapa? Apa Ibnu Abdillah? Saya jawab dari kacamata hakikat. Jenengan ini menghadap pada urip. Lah urip ini ning ndi to? Ning awake dhewe. Makanya syafaat itu mengapa jatuhnya pada diri kita? Apa sih syafaat itu? Pertolongan. Rasulullah Muhammad itu nggak punya hak mutlak bisa memberikan syafaat, Pak. Tapi bagi kacamata syariat beda. Hanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat. Karena kacamatanya kita di golongan syariat itu memandang makhluknya. Tapi kacamata hakikat memandang aslinya. Syafaat milik sopo? Allah ya Karim. Oke. Kalau jenengan masih bersikukuh syafaat itu hak milik Kanjeng Nabi Muhammad, tolong dibuka di dalam surah apa? Az-Zumar ayat 44. Az-Zumar ayat kalau ono dewi ora pate apalang. Unenane ngeten. Bunyinya gini. Kul, katakan Muhammad. Ini yang menyuruh Allah loh yang mengatakan. Lillahi ku tetap kedue Allah apa asyafaatu utawi pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Muhammad katakanlah bahwa syafaat itu milik Allah. Anane adanya di Muhammad iku sebab Muhammad iku dikehendaki Allah untuk membawa syafaat pertolongan bagi umat. Ngoten lho. Bukan hak milik mutlak Muhammad ibnu Abdillah, bukan. Jenengan membaca syafaat, membaca sholawat, itu maksudnya jenengan menghadap terhadap siapa? Hidup ya Allah iku urip ning awak sampean. Lah syafaate kanggo Muhammad diri Anda. Muhammad iku makhluk, Pak. Nggak percaya? Al-Kahfi ayat terakhir. Kul innama ana basarum mislukum. Muhammad katakanlah, apa yang Muhammad katakan? Innama ana basarum mislukum. Sesungguhnya saya itu sama dengan kamu, sama makhluknya, basyariah. Ini konteksnya dari kacamata hakikat loh, Pak, bukan syarek. Mun salah paham. Aslinya. Lah sifatnya makhluk iku Bapak Ibu, mohon maaf. Malakum dzarraw wala naf'an. Nggak bisa memberikan pertolongan, manfaat atau menolak bahaya, nggak bisa. Makhluk siapapun. Sebab sifatnya makhluk disebut makhluk itu la haula wala quwwata, ya seperti rokok ambek korean ya, dengan korean. Ayo jarno sampai besok, bisakah korean itu menyumet rokok? Apa menyalakan rokok? Biarkan sampai nek ra percaya tunggonono iki sampai meneh ora iso. Oleh bisa menyalakan rokok karena ada pihak ketiga, paham ya? Tergantung jenengan kalau memandang makhluknya, Muhammadnya, otomatis yang memberikan syafaat itu Kanjeng Nabi. Inilah yang disebut syirik khafi. Inilah sebagai penghalang si salik nggak wusul-wusul seperti ini, merasa dirinya yang bisa berzikir. Beda secara kacamata hakikat, memandang aslinya siapa. Nah, kalau bicara tentang masalah ini rokok dan korean, ya pihak ketiga ya klason. Iya, dipraktek nih pisan. Lah sampean rokokan, aku gak oleh rokokan ngono ta. Ya kecut.
Ya gini lah Pak, nek ngaji babakan ilmu tuwek iku ilmu tauhid bebas los. Coba sampean ngaji babakan ilmu dohir, ngrutuhno pulpen gak oleh, mboten angsal. Nek ilmu tuwek wah los sembarang. Sampai memandang makhluk di Koreani seakan-akan Korean bisa memberikan manfaat. Padahal asli nih ulo bahasa makhluk ya. Sama tentang syafaat. Asli nih Allah. La urib terhadap Muhammad. Oleh karena kita memandang makhluknya, ya mesti menuduh dan beriman makhluknya. Kalau kita memandang aslinya, hidup berarti hidup itu yang memberikan syafaat. Terus pertanyaannya, apakah Kanjeng Nabi iku rawuh ketika saat seseorang membaca sholawat? Tak jawab sekarang. Nek jenengan iki mocone hanya dari sisi syariat. Mohon maaf. Sampak nyun sewu ya. Nyun sewu estu. Sampak kemeng ya ora. Syafaat itu datang sampak kemeng ya ora. Tapi jikalau secara hakikat berarti yang dimaksud yang datang itu adalah hidup yang dinamakan syafaat pertolongan. Sebab hanya orang yang sudah lepas dari hatinya dari syirik itulah yang berhak bertemu Allah. Buka di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Allah katakan, sing sapa wonge barang siapa yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah dan melaksanakan pertemuan itu, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji pada waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu terjadi. Udah, iki janjinya Allah dewi. Menawi yang dimaksud jenengan iki secara Muhammad secara makhluk, jenengan nggih makhluk ya. Jenengan ini Muhammad, lha ngoten. Ya mesti teko wong sampean. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ada satu keterangan para kekasih Allah itu yang mati di dalam medan pertempuran, jangan kau anggap itu mati. Dia itu hidup, tetapi Anda tidak mengerti. Medan pertempuran apa? Pembahasan sampean kan perang ning ngene wis syuhada iku to. Jenengan dahar nek ati sampean iki mang merangi nafsu, ya iku sebetulnya itu syuhada. Jenengan dahar kok ati sampean sambung nang Gusti Allah waktu dahar, bentuke gak ngaku-ngaku. Semua apa yang aktivitas dalam permakanan ini hanya Allah yang menguasai, berarti jenengan merangi nafsu. Wajahidu fi sabilihi. Lah niki itulah umpama pas dahar sampean keleleken pentol sak gegem terus sedo, berarti syuhada secara hakikat seperti itu. Ternyata yang dimaksud orang mati iku ruhaniahnya, maka